Shalom, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel yang saudara saksikan hari ini. Kami mengucap syukur saudara diberikan kesempatan kita semua hari ini untuk kembali bersama-sama mencari Tuhan dan wajahnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Berkati umat-Mu sepanjang hari, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus campur tangan, beri berkat, beri keberhasilan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami mengundang kuasa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena ini momen hari di mana bulan kasih sayang, kita akan mempelajari tentang marriage course atau memperkuat hubungan. Ini akan menjadi sebuah seri yang mungkin cukup banyak, tapi saya berharap bisa memberkati saudara. Pak, tapi saya belum nikah. Belajar dari course ini saudara. Pak, saya sudah menikah. Praise the Lord. Agar marriage course ini saudara bisa saudara ambil dan bisa saudara refreshment, sebuah pengingat. Mari kita buka ayatnya, Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bagaimana kita memperkuat hubungan di hari yang pertama ini? Yang pertama adalah pernikahan dirancang untuk menjadi hubungan terdekat, dari peningkatan keintiman sampai kepada saling ketergantungan. Tapi hal itu tidak terjadi dengan sendirinya. Karena pernikahan itu harus diusahakan, harus tetap terhubung. Pada prinsipnya segala sesuatu yang tidak diusahakan pasti akan turun nilainya. Contoh, tanaman mau seindah apapun kalau nggak pernah dirawat pasti mati. Binatang mau sehebat apapun kalau nggak dirawat pasti mati. Bahkan yang paling gampang aja, bangunan kalau nggak pernah diurus, ada aja yang bocor, apa dan sebagainya. Nah, pernikahan juga perlu diusahakan. Bagaimana cara kita merawat? Kalau Alkitab bilang seperti kebun anggur, merawat kebun anggur rumah tangga kita. Ada 4 analogi untuk merawat pernikahan kita. Yang pertama adalah penyesuaian. Tahun-tahun awal pernikahan biasanya membutuhkan banyak penyesuaian. Dan banyak orang yang berusaha mengubah pasangannya di awal-awal pernikahan. Sehingga ujung-ujungnya dia stres, ujung-ujungnya menyalahkan dirinya, atau bahkan mungkin menyalahkan pasangannya. Penyesuaian kata orang 1-5 tahun. Masa di mana kita menyesuaikan kebiasaan dengan pasangan kita. Sebagai contoh, saya itu saudara gak suka sayur. Tapi istri saya, mungkin dia kalau secara susunan atau secara pemilihan, mungkin dia pemakan, pokoknya sangat serba sayuran. Awal-awal pernikahan dia masak itu namanya brokoli saudara. Terus saudara yang hijau-hijau itu saudara tuh, aduh ampun saya saudara. Jadi saya jujur aja dalam hal ini saya udah tahu. Dia kasih tuh brokolinya banyak, nasinya dikit, terus lauknya dikit. Brokolinya banyak. Itu saya makan kan kayak sampai beberapa kali saudara saya nggak buang, tapi kalau dia ke dapur brokolinya saya ambil, saya taruh lagi di tempat yang tempat pusat brokolinya. Jadi bilang, puji Tuhan, habis kan? Lama-lama pasti suka deh. Sama hati saya, I will never, saya nggak akan pernah suka itu. Tapi ya lama kelamaan tetap nggak suka sih. Tapi udah mulai bisa lebih makan. Apa yang istri saya suruhkan sama saya? Istri saya tuh orangnya apa-apa ya sangat, pokoknya tuh dia tuh kalau ngatur waktu tuh dia paling gak suka ada perubahan. Nah sedangkan saya berasal dari keluarga yang easy going banget, santai banget. Jadi bisa tuh janjian jam 10 saya masih tidur ya kan. Atau bisa tuh besok jam 10 kita ke mall, dan tiba-tiba di tengah-tengah jam 10 ada entah telepon yang bunyi gitu saudara, ya yang gangguin kita di tengah-tengah kita lagi apa. Nah itu saya bisa punya jadwal yang baru. Oh dia marah banget tuh kalau kayak gitu, dan sebagainya. Tapi itu yang saya bilang, penyesuaian.
Kita nggak bisa mengubah pasangan kita, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Dan bayangkan ketika dua orang berusaha mengubah diri mereka to a better person, saudara, maka rumah tangga mereka akan menjadi jauh-jauh lebih baik. Yang kedua adalah pemangkasan. Ketika hidup menjadi lebih sibuk, keterampilan menjadi kunci dalam pernikahan. Mengutamakan kehubungan kita, memangkas area-area tertentu dari hidup kita untuk mengutamakan hal-hal yang lain. Maksudnya begini, kan tadi kan sebelum menikah kan kita punya kegiatan masing-masing. Dan ketika menikah kan our schedule, your schedule, your wife's schedule, kan ada yang gak cocok. Ketika kita menikah, ada banyak hal yang bisa kita pangkas. Apa yang membuat hubungan rumah tangga terganggu, kita pangkas. Kita hanya akan bertahan sebagai pasangan jika kita belajar untuk mengutamakan hubungan pernikahan kita di atas tuntutan waktu kita yang lain. Ada orang yang kalau nonton bola rela begadang sampai subuh, tapi ketika lagi nonton bola istrinya ngajak ngomong penting atau istrinya lagi ada sesuatu yang butuh dia lebih mengutamakan bolanya. Atau juga ada istri, ini kisah nyata ya, ada istri yang dulu awal-awal nonton drama Korea, bisa maraton movie. Suami dari berangkat kantor sampai pulang masih nonton. Suami berangkat gak diantar ke pintu, "Ma, aku berangkat." "Oh ya Pak, bye." Suami pulang masih daster yang sama, baju yang sama, di rumah belum keurus dan seterusnya. Bukan berarti gak boleh nonton drama Korea, go ahead. Bukan berarti gak boleh nonton bola, boleh. Tapi ingat, kita hanya akan bertahan sebagai pasangan jika kita belajar untuk mengutamakan hubungan pernikahan kita di atas tuntutan waktu kita yang lainnya. Yang ketiga adalah mendukung. Pernikahan membutuhkan suatu jaringan dukungan. Misalnya sahabat, keluarga, pasangan menikah yang lebih tua akan membuat kita belajar dari usianya yang lebih tua. Kita mungkin menghadapi tantangan, baik dalam karir, kantor, mungkin keuangan, dan sebagainya. Mendukung dan memberikan semangat kepada pasangan kita itu sangat penting. Jadi setelah menyesuaikan, setelah memangkas, ada kalanya kan pasangan kita kalau bensin tuh low, kalau bensin tuh turun. Nah itu waktunya kita menjadi support system. Itu waktunya kita untuk saling mendukung. Tantangan yang kita hadapi bisa dua kemungkinan. Mungkin kita makin jauh, atau justru mungkin kita makin dekat. Biasanya orang yang punya masalah justru makin jauh. Tapi yang benar ketika ada masalah justru dari jauh jadi makin dekat. Saya mengucap syukur untuk badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Hal itu justru membawa kami berlutut, berdoa, berpegangan tangan, dan menangis bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin badai di luar belum berubah, tapi sikap hati kami Tuhan sudah ubahkan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pembaruan. Bersiap untuk membahas kebutuhan dan keinginan pribadi kita masing-masing. Berbagi dengan pasangan tentang harapan-harapan kita untuk masa depan. Berhenti cukup lama untuk memutuskan perubahan-perubahan apa saja yang kita ingin buat. Pertimbangkan jika kita harus menghentikan, seperti saya bilang tadi, pemangkasan aktivitas-aktivitas tertentu agar kita memiliki waktu bersama. Memulai sesuatu yang baru akan memperkuat atau memulihkan atau memperbarui hubungan di antara kita. Jika Anda sedang bergumul dalam pernikahan Anda atau dalam hubungan Anda, saya ingin dorong saudara untuk menjalin ulang hubungan itu memungkinkan. Ketika pasangan condong terhadap relasi mereka, sesuatu bisa berubah secara dramatis. Dan keintiman akan hubungan itu akan menjadi baru. Pembaruan artinya banyak pasangan yang lebih suka menghabiskan waktu dengan alasan me time. No. Bahkan ada banyak pasangan yang lebih banyak sama sekretarisnya daripada sama istrinya. Lebih banyak sama teman arisannya daripada sama suaminya. Saling menyediakan waktu. Menyediakan waktu untuk orang yang paling bermakna
Yang paling penting dalam hidup kita kan selain orang tua, pasangan kita. Jadi kita perlu secara intention, secara sengaja, secara sadar untuk memiliki waktu bersama-sama yang berkualitas. Bahkan kalau perlu rencanakan sebuah kencan dengan pasangan Anda setiap sekali seminggu. Habiskan 1-2 jam bersama-sama untuk, ya dulu waktu pacaran kan gombal-gombal, ya kan, bersenang-senang bersama-sama, berbincang tentang perasaan satu dengan yang lain. Berikutnya adalah saling asuh satu sama lain. Mengasuh melibatkan usaha untuk memenuhi kebutuhan emosional. Masing-masing akan kasih sayang, dukungan, penghiburan. Ada satu ruangan kosong dalam diri kita yang perlu diisi oleh kasih sayang oleh orang yang kita sayang. Ketika kita mengenal secara intim, ketika kita dikasih oleh pasangan kita, kita nggak lagi merasa sendiri. Ruangan dalam hati kita itu terisi. Karena itu, bagi saudara yang belum menikah, kiranya ini boleh menjadi pembelajaran. Bagi saudara sudah menikah, do it, lakuin. Bahkan saudara yang belum menikah pun, dalam beberapa konteks saudara bisa melakukan ini. Untuk mulai mempersiapkan. Tanya sama calonmu, apa mimpimu? Apa harapanmu dalam pernikahan ini? Takutnya dia berharap ke Medan, saya berharapnya ke Pontianak. Kan gak jelas. Oke, di momen kasih sayang ini, di bulan kasih sayang ini, kita akan banyak belajar tentang marriage course, bagaimana kita bisa mempersiapkan rumah tangga yang indah dan berkenan di hadapan Allah. Terus kolom komentar di bawah bagi saudara yang belum punya pasangan, doa saya menemukan pasangan yang dari Tuhan. Bagi saudara sudah punya pasangan, doa saya agar keluargamu dan keluargaku kita berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan surga. Yang punya surga, crazy love with you. Sampai jumpa besok hari, kita akan bahas lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sama-sama bersama keluargaku bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama melayani, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga, amin, melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
kau.